Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, antusiasme penukaran uang kertas baru nominal 75.000 yang diterbitkan Bank Indonesia tergolong tinggi. Kuota penukaran tahap 1 yang tersebar di 45 lokasi sudah penuh. Bagaimana Bank Indonesia mengawasi peredaran uang kertas baru ini? Saya akan berbincang bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi. Bu Rosmaya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, Bu Rosmaya, bisa disegarkan lagi memori kita, Bu. Sebetulnya kenapa Bank Indonesia mengeluarkan uang peringatan Rp75.000 ini? Baik. Pemirsa, sebagai bentuk persembahan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan juga untuk hasil pencapaian pembangunan kita selama 75 tahun Indonesia merdeka, itu kita keluarkan ini, dan juga sekaligus adalah menjadi simbol daripada kebangkitan dan optimisme untuk menghadapi berbagai tantangan antara lain pandemi COVID, untuk terus kita berjuang menyongsong Indonesia maju. Seperti itu mengapa kita keluarkan itu, Pak Leo. Ya, jadi apakah memang uang ini diterbitkan Bank Indonesia baru mulai tahun ini dan direncanakannya juga baru, atau memang sudah lama sebetulnya direncanakan, Bu Rosmaya? Baik, ini rencananya adalah sejak tahun 2018. Karena uang peringatan kemerdekaan 75 tahun ini adalah bagian dari rencana percetakan di tahun 2020. Ini dan masuknya adalah jenis uang rupiah khusus untuk memperingati suatu kondisi ini kemerdekaan. Sebelum tahun ini, Bu Rosmaya, apakah memang selalu setiap 25 tahun sekali peringatan kemerdekaan Indonesia, Bank Indonesia menerbitkan uang peringatan atau seperti apa, Bu Rosmaya? Oh baik, Pak Leo. Ini jadi uang rupiah khusus atau kita biasa sebut adalah commemorative note. Ini adalah kita terbitkan karena ada memperingati suatu kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian juga memperingati ada peristiwa sejarah misalnya, atau memperingati juga adalah ada suatu kondisi, misalnya saja adalah ada suatu diadakan olahraga baik nasional maupun internasional, itu dimungkinkan. Nah, sebetulnya Bank Indonesia ini sudah mengeluarkan 10 kali, Pak Leo, untuk uang komemoratif ini, gitu ya. Dan 3 diantaranya adalah untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada yang ke-25, kemudian ada yang juga ke-45 dan ke-50. Sejak tahun 2019 kita akan reguler 25 tahun sekali dalam hari ulang tahun kemerdekaan. Seperti itu. Jadi ini keempat nih. Baru keempat untuk peringatan kemerdekaan. Bu Rosmaya, kami mendapat informasi bahwa memang animo masyarakat sangat besar terhadap uang ini, dan katanya untuk pemesanan tahap pertama sudah penuh katanya begitu. Bisa dijelaskan, Bu, gambarannya seperti apa sejauh ini animo masyarakat terhadap uang 75.000 yang baru ini? Baik. Terima kasih, Pak Leo. Jadi waktu itu kami membuka sebuah aplikasi, namanya aplikasi Pintar, yaitu untuk penukaran uang ya, Pak Leo. Kita baru membuka adalah untuk masyarakat individu, secara individu masuk ke dalam aplikasi Pintar itu. Kemudian kita terbagi atas dua, satu memesan. Bagaimana cara memesan, mau di mana diambil, tanggal berapa, seperti itu. Kita buka nih, Pak Leo, sampai 30 September. Ternyata animo masyarakat itu demikian besar, dan terima kasih kepada masyarakat. Akhirnya setelah 2 hari pembukaan itu, maka mulai besok kami akan melakukan yang namanya penukaran secara kolektif, Pak Leo. Secara kolektif kita akan buka. Kita akan buka mulai besok jam 7 pagi, Pak Leo. Itu apakah juga lewat aplikasi yang tadi Bu Rosmaya katakan, aplikasi yang tadi sudah disebutkan, atau dengan cara lain juga, Bu? Baik, ini adalah tetap semuanya masuk ke websitenya Bank Indonesia, yaitu masuk ke aplikasi Pintar, Pintar BI Go ID biasa. Masuk, nah nanti akan ditanya apakah ini individu atau kolektif. Nah, ini membuka ruang secepat-cepatnya masyarakat untuk mendapat penukaran, dan juga seluas-luasnya di Indonesia sampai pelosok-pelosok
silakan dilakukan itu. Baik. Itu kira-kira. Baik, Bu Rosmaya, ada kekhawatiran masyarakat karena kan kita tahu bahwa uang peringatan kemerdekaan Rp75.000 ini dicetak 75 juta lembar ya Bu. Nah, ada yang khawatir ini bagaimana saya masih bisa dapat atau tidak di tahap berikutnya dan bagaimana nanti cara memesan secara kolektif bisa Bu Rosmaya jelaskan, tapi kita harus jeda dahulu Bu, dan pemirsa tetap bersama kami. Newsline Bisnis kami lanjutkan sesaat lagi. Dan pemirsa, kembali kita berbincang bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Bu Rosmaya Hadi. Bu Rosmaya, boleh dijelaskan Bu untuk tahap berikutnya ini apa yang harus dilakukan oleh saya misalnya begitu Bu untuk bisa memesan? Apakah memang masuk ke aplikasi atau website Bank Indonesia itu websitenya apa? Kemudian berapa bisa satu orang itu memesan uang ini, Bu Rosmaya? Baik, terima kasih. Jadi di dalam website Bank Indonesia itu ada yang namanya aplikasi pintar. Aplikasi pintar, langsung klik, di situ ada yang individu, penukaran individu, dan juga ada yang kelompok. Nah, kelompok itu maknanya adalah bisa itu ke kementerian, kemudian lembaga dan instansi, maka itu ada satu orang yang menjadi person in charge di dalam di instansi tersebut, kemudian bisa membawa seluruh pegawai di instansi tersebut. Dan kemudian setiap pegawai dari instansi tersebut juga bisa membawa lebih, jadi minimal 17. Bayangkan minimal antara 17. Jadi paling sedikit 17 orang 17. baru bisa memesan kolektif itu ya Bu Rosmaya ya? Tidak gini. Kalau itu kementerian lembaga berapapun dia, karena itu adalah kementerian lembaga gitu ya Pak ya. Jadi adalah kop dari lembaga, berapapun dia, pegawainya semuanya monggo gitu. Dan tetapi tiap-tiap orang, tiap-tiap pegawainya itu bisa membawa minimal 17. Dari tiap-tiap orang itu, gitu Pak. Jadi kalau seperti itu. Bu, itu 17 itu termasuk orang yang memesan itu atau 17 jadi dengan orang yang memesan harus paling sedikit 18? Iya, 18 dengan orang yang memesan. Begitu Pak. Iya, minimal itu, ya Pak ya. Untuk memesan kolektif itu apa yang harus dilakukan Bu? Memang kan nanti mendaftarkan nama mungkin ya. Apakah mungkin harus mengirimkan fotokopi KTP atau seperti apa Bu? Baik Pak. Jadi begini, begitu masuk ke dalam penukaran secara kolektif, itu diklik kolektif, maka silakan untuk mengisi, bisa di-download dulu, isi dulu di luar bisa, atau mengisi di situ, tapi isi tentang surat permohonan. Surat permohonan dari instansi tersebut, atau dari asosiasi, atau dari korporasi, atau perkumpulan arisan, atau apapun dia. Seperti itu. Jadi isi, kemudian saya bernama siapa, disebutkan bahwa saya menyatakan akan membawa lampiran ini, ada di download lampirannya, bahwa ini saya nanti akan mengambil adalah saya sendiri sebagai person in charge, ada tanda tangan, itu ya Pak. Nah itu langsung di send ke email aja, di sendnya sesudah diisi semua. Nanti langsung Bank Indonesia akan mereply, akan menjawab, baik Anda paling lambat 2 hari, baik Anda akan segera jam sekian datang ke Bank Indonesia. Gitu, itu Bapak. mulai dibuka besok ya Bu Rosmaya ya? Besok jam 7, monggo. 7 waktu Indonesia Barat maksudnya ya? 7 pagi ya? Barat, betul. 7 pagi, Bank Indonesia Barat, silakan. Kemudian jadi individu tetap dilayani ya Pak, dengan tentu ditambah lagi kapasitas penukarannya, loketnya, segala macam. Hasil evaluasi 2 hari kan kita harus do something untuk melayani masyarakat agar supaya masyarakat cepat dapat uang penukaran seperti itu. Bu Rosmaya, ini saya hanya berasumsi Bu, tapi apakah benar salah satu alasan kenapa Bank Indonesia menggunakan mekanisme penukaran secara online karena kita masih di kondisi pandemi COVID ini Bu? Atau apa alasannya Bu? Kenapa menggunakan online? Baik, yang pertama adalah alasan tentu saja pandemi COVID-19. Kita harus menerapkan protokol ya Pak, sehingga tadi 2 hari itu kita betul-betul hati-hati. Tapi kemudian kita lihat bahwa penukaran sedemikian cepat, bisa 2 menit paling lambat, itu maka kita bisa melihat, individu pun bisa ditambah jumlah penukarannya, bisa ditambah titiknya dan seterusnya. Kemudian kita juga mengevaluasi selama liburan kemarin, mengevaluasi kita akan tambah kolektif
kolektif seperti itu. Itu alasan pertama pandemi COVID. Alasan kedua adalah tentunya sekarang ini Indonesia akan menuju Indonesia maju. Tentunya digital kita sudah bukan lagi wacana. Kita langsung lakukan saja. Dan ini masyarakat ternyata begitu dibuka langsung wah bagus sekali, udah langsung semuanya penuh terisi. Bu Rosmaya, berminat dan tanda jago juga digital ya. Baik, Bu Rosmaya, itu nanti kalau memesan secara kolektif, apakah memang masing-masing akan menukarkan Rp75.000 untuk satu lembar uang peringatan ini, atau ada biaya tambahan lagi, Bu? Oh baiklah, ini adalah penukaran. Dengan demikian maka 75 satu lembar bilet 75.000 akan ditukar dengan uang Rp75.000 juga. Jadi tidak ada tambahan biaya apapun, tidak ada tambahan biaya. Malah yang datang, yang untuk ngambil diberi aqua ya Pak. Oke. Ya. Baik, Bu Rosmaya, ini pertanyaan terakhir saya, Bu. Baik. Kan yang kami dengar dicetak 75 juta bilet ya. Itu kelihatannya yang mau memesan akan dapat semua tidak, Bu? Tentu saja ini sudah ada rumus dan perhitungannya Pak Leo, bahwa kita sudah lihat bahwa mereka berhak semua satu KTP satu. Oleh karena itu maka kita punya database untuk ini. Sekali orang yang sudah menggunakan haknya untuk menukar, maka akan di database kami akan terlihat dan tidak bisa mengulang kembali. Baik. Sukses Bu untuk penukarannya, dan mungkin setelah ini saya kalau boleh menghubungi Ibu juga ya untuk menukarkannya, begitu ya Bu? Baik, tentu. Terima kasih Silakan, Bu silakan. Rosmaya Hadi untuk informasi mengenai uang peringatan kemerdekaan. Selamat sore Bu.